Hai semua, perkenalkan nama saya Dr. Agung Pranata Damanik, peserta Latsar CPNS Angkatan 50 Kelompok 3 yang dibimbing langsung oleh Widya Suara Dr. Dumasari Harahap, SH MSI. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan minimap isi modul etika publik. Baiklah, kita mulai masuk ke mind map etika publik. Yang pertama, definisi. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Kalau etika publik artinya adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada alasan dibutuhkannya etika. Yang pertama, etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku. Yang ketiga, adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya. Dan yang keempat, etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia. Lalu ciri-ciri pelayanan publik yang beretika. Yang pertama, harus efektif. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, kejelasan dan kepastian. Yang keempat, harus efisien. Yang kelima, harus transparan. Yang keenam, harus responsif. Dan yang ketujuh, harus adaptif. Kata kunci dari praktek pelayanannya itu, pertama, atensi, senyum, salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Itulah bagaimana cara kita beretika dalam melayani setiap apa yang kita lakukan. Lalu etika publik itu memiliki kode etik. Yang pertama itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, etika publik itu memiliki nilai-nilai dasar. Yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang selanjutnya, membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Dan yang terakhir itu, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan yang paling utama itu, santun. Etika publik juga memiliki dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang terakhir itu adalah dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai ASN untuk menerapkan nilai etika publik? Yang pertama, tiba di kantor tepat waktu sesuai aturan. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan fokus dan tidak mencampuri dengan urusan pribadi. Yang ketiga, meneguhkan diri supaya dapat peka terhadap lingkungan kerja apabila terdapat hal yang mengarah pada penyimpangan. Dan yang keempat, tidak tergoda dalam bentuk penyimpangan. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih banyak.